Halo, selamat pagi kelas 3A, 3B, dan 3C. Hari ini kita berjumpa kembali dengan Ibu Tasya. Hari ini kita masuk ke dalam buku tema 3G dengan judul tema perkembangan teknologi. Nah, hari ini kita akan belajar mengenal asal-usul pakaian. Mari kita lihat gambar di layar. Ini adalah zaman kehidupan manusia purba. Nah, ternyata anak-anak, dahulu manusia purba menggunakan kulit pohon, kulit dan bulu hewan untuk membuat pakaian. Dan jarum yang digunakan pada zaman purbakala menggunakan tulang. Dan berbeda dengan zaman sekarang. Bagaimana dengan zaman sekarang? Seiring perkembangan teknologi, kini pakaian terbuat dari kain yang dijahit dengan benang. Wah, ternyata sudah canggih ya. Yuk kita lihat lagi bahan pembuat pakaian. Nah, bahan pembuat pakaian, bahan yang kita gunakan adalah ada yang berasal dari alam. Jadi diambil dari bulu domba, kapas, dan tanaman rami. Apa saja? Apakah hanya dari alam saja, Bu? Tidak, ternyata ada juga bahan pembuat pakaian yang berasal dari serat sintetis. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Serat sintetis merupakan serat yang dibuat oleh manusia. Bahan dasarnya tidak tersedia secara langsung dari alam. Contoh serat buatan antara lain serat rayon di gambarnya dan polister dan nilon. Jadi ini dibuat dengan bahan bantuan dari manusia dan alat ya. Sekarang kita masuk ke teknologi produksi sandang. Apakah itu sandang? Sandang itu pakaian. Jadi kebutuhan pokok manusia ada namanya pangan, sandang, dan papan. Nah, hari ini kita akan menyimak tentang sandang. Proses pembuatan pakaian dimulai dari pemintalan benang. Ini dia. Ternyata kita harus membuat benang dahulu. Ini zaman dahulu dengan menggunakan alat seperti ini. Ya, jadi hasilnya satu. Setelah itu benang dipilin dan digulung menggunakan tangan. Sekarang, perubahannya, perkembangan zaman sekarang yang canggih, kini digunakan mesin jahit modern yang digerakkan dengan bantuan listrik. Jadi sekali alat itu bekerja, lihat hasilnya langsung banyak sekali benangnya. Berbeda dengan zaman dahulu. Nah, karena alatnya juga sederhana, maka pembuatan benang pun tidak bisa dengan hasilnya dengan jumlah yang banyak. Bangun simetris. Bangun simetris adalah bangun datar yang memiliki sumbu simetri lipat. Apakah itu sumbu simetri lipat? Sumbu simetri lipat adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian sama besar dan sebangun. Yuk, mari kita lihat contohnya. Ini dia, contoh bangun simetris. Di sini ada bangun persegi panjang awalnya. Nah, dikatakan sumbu simetris itu adalah ketika kita lipat atau simetri lipat, kita lipat atau kita tarik ujungnya, dia akan sebangun atau sama besar. Kita lihat ini contoh pertama. Ketika kita tarik dari titik A ke titik D dan titik B ke titik C, maka hasilnya adalah sama. Kiri dan kanan sama. Ya, ketika kita buka sama, ya. Jadi ini namanya sebangun atau sama besar. Bagaimana jika kita berbeda titiknya? Ini dia. Kita tarik dari titik C ke titik D. Dari titik B ke titik A. Atau dari kanan ke kiri. Atau dari kiri ke kanan. Nah, ketika kita lipat, hasilnya bangun itu sebangun dan sama besar. Anak-anak bisa mencoba ya di rumah. Kita bisa gunakan yaitu benda yang bentuknya persegi panjang. Wah, anak-anak pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.
Ingat tetap semangat belajar ya. Dadah!